Romo, suster, bruder, frater, ibu, bapak, kaum muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat berjumpa di acara sharing panggilan dengan pembicara Romo Yustianus Bayu Aprianto OFM Konventual. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan karena kami boleh menyelenggarakan acara ini. Terima kasih pula kami haturkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mendukung acara ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Yeye. Silakan Ibu Yeye. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala perlindungan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa berkumpul dalam acara online sharing panggilan dalam keadaan yang sehat. Kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan atas 24 tahun hidup membiara Romo Bayu. Engkau begitu mengasihinya, sehingga Romo Bayu bisa melayanimu dengan setia sampai saat ini. Berikanlah pada Romo Bayu hikmat, sukacita, damai sejahtera, sehingga Romo bisa terus kau pakai lebih lagi untuk menjangkau dan memberkati lebih banyak jiwa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih padamu atas kesempatan yang Bapa berikan sehingga acara ini dapat terlaksana. Kami perlu penyertaan, bimbingan, dan hikmat Roh Kudus-Mu agar acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, bermanfaat, dan memberkati banyak orang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Yeye. Nah, sebelum kita mulai, Romo, suster, bruder, frater, ibu, bapak, kaum muda, dan adik-adik yang terkasih, berikut ini adalah biodata dari Romo Yustianus Bayu Aprianto OFM Konventual yang akrab dipanggil dengan Romo Bayu. Nama lengkap Romo Bayu, Yustianus Bayu Aprianto. Nama panggilan beliau, Romo Bayu, atau kami biasa panggil sebut dengan Romo Bayu. Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, tanggal 14 April 1975. Sakramen inisiasi di Paroki Sunter, Jakarta. Nama orang tua, Ayah Marcelinus Sunarso almarhum, Ibu Bernadetta Sumina. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Nama saudara Romo Bayu adalah Venantius Adrianto, Venantius Andriyatno, Teresia Tutut Andriyanti, Andreas Lulut Triminarso. Pendidikan Romo Bayu, TK, SD, SMP di Santo Lukas Sunter, SMA Negeri 15 Sunter, lulus tahun 1993, jenjang S1 di Filsafat Agama di Pemantang Siantar, lulus tahun 2000, Master Pendidikan Fransiskan di Roma, lulus tahun 2008. Adapun tugas pelayanan beliau tahun 2004 sampai 2006 di Deli Tua, tahun 2007 di Tiga Juhar, dari Februari 2007 sampai dengan September 2009 di Roma, tahun 2009 sampai dengan September 2011 di Pematang Siantar. Tahun 2011 sampai dengan Juli 2012 di Paroki Padang Bulan. Juli 2012 sampai dengan Maret 2016 di Tiga Juhar.
tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 di 3 Dolok Simalungun. Sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, Romo Bayu bertugas di Paroki Sunter, Jakarta. Hobi Romo Bayu adalah memasak, kuliner, memancing, berkebun, dan membuat karya pribadi. Cita-cita Romo Bayu waktu kecil adalah penerbang pesawat tempur. Mari Bapak, Ibu, Romo, Suster, Bruder, Frater, kaum muda, dan adik-adik, kita sambut Romo Bayu. Silakan Romo Bayu. Halo, salam sehat semua. Ya. Romo Bayu. Hidungnya tambah mancung. Kabar sehat-sehat semua ya, yang ada di sini. Ya, sehat-sehat selalu. Hari ini memang hari pas tanggal 2, itu hari ulang tahun 24 tahun hidup membiara. Ya. Ada juga Romo Sukis nih yang ikut kayaknya ya, dia juga ulang tahun juga ini. Ya. Ya, yang jelas kita semua dalam keadaan sehat selalu, pokoknya oke. Itulah saya yang ada di biodata tadi. Ya. Oke. Baik Romo, kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan ya Romo. Boleh. Ya. Romo Bayu waktu kecil bercita-cita mau menjadi tentara atau tepatnya penerbang pesawat tempur. Apakah ada alasan tertentu yang mendorong Romo mempunyai cita-cita tersebut? Ya. Ada, udah pastinya ada sih gitu ya. Begini ceritanya, tahun 1986 ya. Itu pada waktu itu rumah saya kan di Sunter Muara, kalau di paroki ini di lingkungan Romo Sanjoyo, dan di belakang rumah saya itu adalah Bandar Udara Kemayoran ya. Nah, tahun 1986 itu ada pagelaran militer yaitu Indonesia Air Show ya di Kemayoran. Saya ingat saya masih kelas 5 SD, mau naik kelas 6 SD ya. Menarik pameran kedirgantaran itu kenapa? Karena selama masa liburan itu hampir tiap hari yang namanya pesawat udara itu selalu melintas. Kadang di belakang rumah, kadang bisa melintas di atas rumah-rumah kami di Sunter Muara itu, dan mereka mempertunjukkan sepertinya sebuah tarian dari pesawat yang begitu indah gitu loh. Ya. Ada pesawat tempur yang sekarang saya ketahui bahwa jenisnya itu adalah dari F-16 ya. Kebetulan karena saya juga pencinta kedirgantaran, jadi saya tahu jenis pesawat yang seperti itu. Ada Mirage 2000 ya. Ada juga pesawat kecil yang lainnya, ada helikopter, Super Puma, semua segala macam. Dan masing-masing itu mempertunjukkan kebolehannya. Ya. Dan saya berpikir bahwa di balik pesawat-pesawat yang hebat itu ada orang yang, ada pilot yang menyetirnya lah istilahnya bahasanya ya, menyetirnya ya. Punya skill yang hebat, bagaimana dia meliuk-liuk, semua segala macam. Ya. Jadi ini menarik untuk saya. Dan saya berpikir bahwa pada waktu itu ketika itu Thunderbird kalau tidak salah dengan Red Arrow dari Inggris itu mereka mempertunjukkan formasi-formasi yang begitu indah, dan saya berpikir bahwa saya mau seperti mereka. Maka saya pada saat itu saya bercita-cita saya mau menjadi pilot pesawat tempur. Nah, jalannya kan ini ke tentara kan, ke angkatan udara gitu kan ya. Mungkin pada waktu itu juga Indonesia masih mau mencari jenis-jenis pesawat tempur yang cukup hebat ya, sehingga ada pameran seperti itu. Tapi yang jelas pameran kedirgantaran ini sangat menarik saya. Ya. Nah, ini sangat menarik bagi saya gitu. Terus lalu mengapa cita-cita tersebut berubah? Kira-kira sejak kapan, Romo? Ya, berubahnya sih
agak lama juga sih ya, itu waktu ketika itu dari SD terus saya masih tetap bercita-cita mau jadi penerbang tempur kan gitu. Ya. Tapi pada suatu hari ketika bapak saya dulu almarhum itu kan juga pintar potong rambut, nggak seperti sekarang ini kan rambutnya panjang gitu ya. Ya. Nah, pada waktu itu di depan rumah saya bapak saya sedang mencukur rambut dan itu masih setengah yang sudah dicukur. Tiba-tiba datang mobil lalu turun sosok pria bule ya. Dan rupanya dia ini seorang pastor bersama dengan beberapa orang mudika. Dan dia ini almarhum, yaitu Pastor Antonio Muru. Gitu. Rupanya dia berkunjung ke lingkungan di mana dia baru bertugas di Sunter. Mengetahui yang datang itu adalah seorang Romo, bapak saya tinggalkan saya dan rambut saya tinggal setengah seperti ABRI yang baru dipelonco, gitu, tentara yang baru dipelonco, begitu ya. Waduh, saya harus menunggu sampai Romo itu pulang. Memang tidak lama, sekitar setengah jam, ya. Tapi saya harus menunggu di luar kan gitu. Ya, karena yang datang ini Romo, ya. Ada apa sih Romo ini kan gitu? Ganggu saya saja lagi dipangkas kan gitu. Nah, ketika Romo itu mau pulang, dia bertanya, "Oh, ini anak Bapak ya?" katanya dia. "Iya." "Wah, ganteng," katanya. Ya nggak tahu dia tulus atau enggak kan begitu ya. Pokoknya dia bilang, "Wah, ganteng. Nanti jadi pastor ya," kalau gitu ya. Sepertinya sih, bagaimana ya? Ini mau jadi tentara disuruh jadi pastor kan gitu. Padahal gaya rambut pangkas pada saya waktu itu, saya minta sama bapak saya, "Pak, bikin dulu seperti tentara ya. Bikin dulu seperti pilot gitu, tentaranya gitulah pokoknya." Loh, tiba-tiba disuruh jadi pastor kan gitu. Ya udah, saya hanya senyum aja, lalu pastor itu pulang ya, lalu saya juga dilanjutkan begitu. Nah, serupanya tidak sampai di situ. Tidak lama kemudian juga banyak Romo atau pastor dari Santo Lukas ini yang datang mengunjungi bukan hanya tempat yang lain, tapi seluruh umat, rumah-rumah gitu loh dikunjungi itu. Dan mereka itu disambut dengan baik. Ya. Saya berpikir, wah, jadi pastor enak juga ya, disambut dengan baik dan ramah kan gitu ya. Ya ini kan semacam jatuh cinta pertama kan gitu ya, pertama ya. Nah, wah, enak juga jadi pastor nih kan gitu. Tapi saya pikir, kenapa sih mereka begitu diterima? Kenapa sih mereka begitu disambut dengan baik? Ya. Sama seperti saya memikirkan jadi pilot itu, kok pintar kali dia mengendalikan pesawat seperti itu, saya penasaran kan begitu. Nah, berlanjut terus bahwa dengan kunjungan seperti itu, dengan yang ramahnya para Romo juga melayani umat ya, membuat saya semakin tertarik. Akhirnya, saya ikut juga dalam kegiatan-kegiatan di gereja, khususnya di OMK ya, di OMK Mudika pada waktu itu namanya ya. Dan itu nanti dalam kegiatan-kegiatan bersama di Mudika itu sangat terkait dengan para Romo yang ada juga di Paroki Sunter. Akhirnya sering ngobrol juga semua segala macam. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika SMA kelas 2, ya di SMA Negeri 15 itu guru agama kami adalah seorang frater, ya, seorang frater Jesuit. Sekarang dia bertugas di Thailand, ya, sudah Romo bertugas di Thailand, ya. Dan kami sering dialog, komunikasi, ya, tentang bagaimana cara hidup untuk menjadi seorang Romo, seorang pastor lah begitu ya. Dan frater itu banyak memberikan pemberitahuan ya. Memang belum mengajak frater itu ya, tapi dia terus ya kalau berdialog kami hari Jumat itu biasanya orang lain sudah pada pulang, yang Kristen nanti masuk kelas, frater selalu ngobrol dengan kami. Bukan hanya saya punya teman juga dari SMA Negeri 15 yang punya ketertarikan ya. Waktu itu belum berubah ya. Ketertarikan untuk mau menjadi seorang biarawan ya, imam. Akhirnya kami ngobrol, sering bertemu ya, kumpul bersama. Pada saat pulang selesai pelajaran pun diusahakan masih ngobrol, dan frater juga mau berkunjung, ayo ke rumahmu katanya. Ya,
ayo ke rumahmu, ke rumah ini, ayo. Jadi semakin dekatlah dengan frater tersebut. Ya, gitu. Lalu pada akhirnya juga ketika kami kelas 3, dan frater tetap mendampingi kami, nah disitulah kami punya cita-cita. Saya dengan beberapa teman saya, tapi akhirnya hanya satu orang. Kami ada satu orang teman saya, kami berdua akhirnya mengutarakan niat kami berdua, kami mau menjadi seperti frater, gitu ya. Nggak kami bilang kami menjadi romo, gitu. Kami mau bilang seperti frater. Gitu. Oh, boleh. Tapi kenapa baru dibilang sekarang kata frater tersebut ya? Kami sebenarnya mau kasih kejutan sama frater gitu kan. Loh, kenapa frater? Sebenarnya kamu harus bilangnya dari bulan April atau bulan Mei, atau kalau bisa cepat ya, supaya tidak terlambat daftarnya ya. Nah hari itu kami bilangnya sama Juni, padahal kami sudah berkunjung ke komunitas frater di mana tempat frater itu tinggal ya, di Cempaka Putih, lupa saya pada waktu itu ya, tahun 93, bulan-bulan Juni itu ya. Dan kami menyatakan bahwa kami mau ikut, tapi jawabannya memang pada waktu itu ya pendaftaran sudah ditutup. Gitu. Jadi kami tidak, rencana itu sebenarnya mau ke Jesuit, tapi karena sudah tutup ya pendaftaran, ya sudah pulanglah dengan lemas ke rumah kan gitu. Lalu akhirnya saya kontak dengan teman saya, bro, gimana nih? Ya, kita mau lanjut nggak atau ya udahlah kita nggak jadi kan gitu. Lalu saya ingat sama romo-romo yang ada di Santo Lukas. Nah akhirnya kami berdua datang ke Santo Lukas. Itu saya ingat saya diterima oleh Pastor John Paul, ya John Paul Terigan, almarhum juga pada waktu itu, udah almarhum sekarang ya, udah wafat berapa tahun lalu. Dan kami mau mengutarakan niat. Ya. Lalu ditanya, kenapa kalian mau menjadi romo? Gitu, kenapa? Ya, memang pada dasarnya motivasinya ya mau seperti romo, mau seperti frater itu aja kan gitu ya. Nah, nanti dalam perjalanan pendidikan kan itu dimurnikan gitu ya, dimurnikan. Nah, akhirnya oke, sebenarnya dibilang udah terlambat juga katanya. Tapi bolehlah. Ya, boleh. Kalau gitu, tapi dites dulu ya. Nah, kebetulan akhirnya kami ada 6 orang yang tes. Salah satunya termasuk Romo Titus. Jadi kami ada 6 orang ya. Romo Titus bersama dengan Frater Yunus Sarju ya, dan 2 orang lainnya ya. Kami dari Sunter ada 6 orang yang tes 1 hari kalau tidak salah, dari pagi sampai sore ya. Dan besoknya diumumkan bahwa kami berangkat semua ke Medan. Nah, jadi perubahan itu adalah ketika melihat bagaimana cara para pastor, ya, cara para frater mendekati umatnya, ya, terutama juga dalam hal ini frater yang begitu setia mendampingi kami para murid Katolik yang ada di sekolah negeri, ya, dan dengan setia ya menjaga kami, mengajari kami, sehingga akhirnya ketertarikan itu ada. Nah inilah perubahannya di situ ya. Jadi dari SD kelas 5 sampai SMU kelas 3, SMU kelas 3 lah baru niat itu berubah. Ya. Yang tadinya harus menyetir, yang tadinya punya cita mau menyetir pesawat tempur, ya sekarang harus berbeda, itu saja. Nah inilah perubahan yang terjadi, mengapa kalau ditanya sampai berubah, inilah perubahannya. Ya, begitu dia. Terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya. Apakah ada keberatan dari orang tua dan saudara ketika Romo hendak mendaftarkan diri menjadi seminaris? Oke. Kalau keberatan ada, ya. Kalau bapak saya sih nggak masalah. Ya. Kalau bapak saya nggak masalah, ya udah kalau itu memang kamu mau pilih, ya bapak oke-oke aja, ya. Tapi katanya dulu mau jadi tentara katanya begitu ya. Nggak lah Pak, ganti saya bilang gitu ya. Nah ketika saya ucapkan itu, saya utarakan itu, yang menolak itu, yang sedih itu ibu saya ya. Nah, ibu saya itu sedih ya. Saya nggak tahu kenapa sedih, pokoknya dialah ya. Pokoknya dia sedih lah. Dia sedih. Lalu adik saya sepertinya nggak terima
ngapain sih jadi pastor kan gitu, ya. Katanya mau jadi militer dan segala macam kan begitu. Nah, dua orang inilah yang semacam ya menolak atau sedih atau bagaimana, ya saya nggak tahu. Tapi saya tetap ya, saya berangkat ya. Ibu saya nangis, ya udah saya berangkat itu aja. Ya. Tapi pokoknya saya berangkat. Kenapa sih nangis gitu? Kenapa berat? Ya? Jangan ke Sumatera Utara lah, jangan ke daerah Batak lah, katanya kan gitu. Kenapa? Orang Batak kan kalau ngomong keras-keras katanya kan. Ya. Loh, toh itu pasar itu kan juga ada orang Batak, kan lembut juga. Iya, tapi kan rata-rata coba lihat itu, kalau Metro Mini atau segala macam kan. Dulu begitu, ada ketakutan lah, ada ketakutan kalau orang Medan, orang Batak itu keras-keras kan begitu ya. Ya. Nah, inilah mungkin salah satu keberatan mereka ya, keberatan ibu dan adik saya kan begitu ya. Itulah yang saya rasa mereka merasa berat pada waktu itu. Ya, ya begitulah. Ya. Ya, tapi sejalan dengan waktu, ibu dan adik akhirnya menerima juga ya bahwa Ya, Romo masuk seminaris. Ya, agak lama kalau ibu itu. Ya. Adik saya juga pas ada kunjungan Romo, kebetulan Romo Magister saya juga mengunjungi pernah ke Sunter, lalu bertanya kepada adik saya, apakah adik saya juga mau masuk seminari, dia katakan saya tidak mau seperti Bayu, katanya begitu. Ya. Nah, berapa tahun masa formasi? Iya, Romo. Berapa tahun masa formasi dan pendidikan yang Romo tempuh sejak Romo bergabung dalam OFM konventual sampai ditabiskan menjadi imam? Ya. Bisa ceritakan tentang jenjang pendidikan yang Romo tempuh tersebut. Kalau saya hitung itu totalnya 11 tahun ya, 11 tahun. Saya ingat tahun 93, bulan Juli itu saya berangkat ke Medan. Lalu tahbisan bulan Juni 2004 ya. Di 11 tahun kira-kira ya. Tahun 93 saya mendaftar, tes, lalu berangkat. Berangkatnya sedih juga sih, naik bus ya. 3 hari 3 malam lah ya. Lumayan sih, capek juga, pegel kan gitu ya. Dari Jakarta ke Medan ya. Itu saya masuk ke yang namanya postulan, tahun pengenalan. Nah itu 2 tahun saya lamanya. Kenapa 2 tahun? Karena saya tidak berasal dari seminari menengah. Jadi ada kebijakan Ordo yang bukan dari seminari menengah, itu masa pendidikan postulannya, masa pengenalan Ordonya itu 2 tahun. Ya. Jadi sampai tahun 95. Nah selama 2 tahun itu, saya menempuh pendidikan postulan di Biara Sang Penebus, Bandar Baru. Dan di Biara Sang Penebus Bandar Baru itu dekat Brastagi. Gitu ya. 2 tahun situ saya melamar ke novisiat, diterima. Tahun 95, lalu saya masuk ke novisiat itu ke Pematang Siantar. Ya. Nah masa novisiat ini memang masa yang paling indah, enak lah kan gitu ya. Itu 1 tahun 95. Saya jalani masa novisiat. Lalu tahun 96 saya mengajukan untuk berkau sementara, yaitu tanggal yang tanggal 2 Agustus inilah ya. Jadi tanggal 2 Agustus saya mengucapkan profesi perdana. Ya, profesi perdana. Setelah itu masuk ke perkuliahan tahun 96 filsafat ya. Saya tadinya ragu apakah saya mampu, apakah saya punya ya dalam artian punya kemampuan, punya otak istilahnya ya, bahasanya kayak gitu lah ya. Punya kemampuan untuk kuliah, tapi puji Tuhan saya bisa lewati ya tahun-tahun filsafat ya. Selama pas tahunnya ya 4 tahun selesai, tahun 2000 selesai. Nah, tahun 2000 itu setelah saya selesai filsafat, maka saya memasuki tahun pastoral. Tahun pastoral saya di
Paroki Bandar Baru. Ya, nah, selain membantu di kegiatan pastoral, tapi tugas utama saya pada waktu itu adalah di Asrama Putra di Bandar Baru. Ya, di Bandar Baru. Itu tugas utama saya sebagai seorang toper. Ya, tahun 2000 sampai tahun 2001. Tahun 2001 saya kembali ke Pematang Siantar untuk mengambil kuliah teologi, pos S1 pada waktu itu sih nama programnya. Ya, tapi teologi selama 2 tahun. Tahun 2001, lalu tahun 2002, tepatnya tanggal 20 April, itu saya ingat kami Kaul Kekal, ya, dalam tingkat 5 itu, dalam mengambil kuliah teologi itu, kami Kaul Kekal tahun 2002. Selesai tahun 2003, pos S1 selesai tahun 2003, lalu saya setelah lulus dari Pematang Siantar, saya langsung ditempatkan di Deli Tua. Ya, di Deli Tua, di rumah pendidikan, ya, di Postulan pada waktu itu. Tahun 2003 akhir, November sebelum Advent 2003 itu saya tahbisan diakon, lalu pada Juni 2004, tanggal 5 kemarin itu, Juni, maka saya tahbisan imam. Jadi kalau dihitung totalnya itu ada 11 tahun ya, 11 tahun lamanya. Nah itulah ya, itulah tahun-tahun formasi pendidikan saya di konventual. Ya, baik Romo, terima kasih. Selama masa formasi dan pendidikan, apakah Romo pernah merasa ragu tentang panggilan menjadi imam ini? Mengapa? Ragunya itu justru pada awal-awal, ketika masa postulan. Gitu ya. Kenapa? Ketika kami berangkat, itu kebetulan tempat tinggal kami di Bandar Baru, di postulan itu, nah itu sedang membangun pastoran, biara, gereja, sekolah. Ya. Jadi yang namanya membangun itu pasti banyak kerja. Ya. Memang pendidikan rohani seperti biasa, berjalan seperti biasa ya, ibadat, misa harian, ya, makan bersama, rekreasi bersama, pelajaran ya. Tetapi porsi bekerja pada saat itu sangat banyak. Ya, sehingga ada lagu bangun tidur, angkat semen, bangun tidur, angkat pasir, kan gitu. Ya, karena meruntuhkan gereja, ya meruntuhkan gereja lama maksudnya, lalu membangun gereja yang baru, lalu mengaduk semen, ya sudah jam istirahat malam dibangunkan, ayo bangun, angkat besi, katanya semua segala macam ya. Jadi saya berpikir kayaknya menjadi pastor menjadi tukang ya kan gitu. Jadi agak ragu kan begitu ya. Jadi capek istilahnya kan, capek ya. Nah, setelah keraguannya, lalu ada keraguan kedua juga, pada saat postulan tahun kedua, saya sakit sehingga saya harus keluar, ya, meninggalkan postulan itu kira-kira 5 bulan ya, 5 bulan. Dan ketika saya sembuh, saya ragu apakah saya lanjut atau tidak, kan begitu. Tapi akhirnya saya berani, biarlah saya lanjut gitu. Nah, jadi keraguannya ya, pertama kerja yang begitu berat seperti kuli bangunan, ya, seperti kuli bangunan lah. Memang persis seperti kuli bangunan. Tapi saya berpikir bahwa ya ini ada nilai penting, ya mungkin ujian juga kan gitu ya, ujian juga apakah saya tahan atau tidak. Nanti menghadapi umat saya tahan atau enggak ya, kan gitu ya. Nah, lalu yang kedua karena saya sakit itulah, ya, saya punya cita-cita, malah saya sakit kan begitu. Ya. Nah, hari itu saya agak ragu apakah saya kembali ke Bandar Baru atau saya lebih bagus pulang ke Jakarta. Tapi entah bagaimana, pokoknya saya beranikan diri, saya lanjut. Dan yang sakit itu, yang keluar itu hari itu, yang keluar sementara itu, keluar sementara boleh dibilang ya, ada 3 orang, ya. Dan saya yang tetap, ya. Yang satu lagi tidak lanjut, yang satu lagi lanjut juga sampai Romo, tapi saya lost kontak, begitu aja. Terima kasih Romo. Nah sekarang menarik ya tadi ya,
Sempat ragu, tapi akhirnya kembali masuk seminaris. Ya. Nah, sekarang apakah ada hal yang mendorong atau membuat Romo yakin bahwa ini adalah panggilan hidup Romo? Mengapa? Ya, ketika saya merasa seperti seorang tukang ya, saya juga berpikir, enggak juga sih, toh yang dibangun ini rumah Tuhan, gitu. Yang dibangun ini juga tempat berkumpul untuk jemaat. Ya. Jadi saya berpikir bahwa kenapa saya harus sampai ragu seperti ini kan gitu. Kenapa saya harus sampai punya pikiran, nggak usah lanjut lah, kalau jadi tukang di luar aja kan bisa kan itu. Terus saya berpikir bahwa tidak, ini yang dibangun adalah ya gereja, rumah Tuhan, tempat berkumpul untuk bersama. Jadi saya pikir ini menguatkan saya gitu loh. Ya, itu kan masih postulan kan, itu masih postulan, jadi cara pikirnya seperti itu. Ya, makanya bersyukur juga sekarang bahwa dengan pengalaman seperti itu saya tahu campuran semen, ya, saya tahu pasir harus bagaimana. Ya, tadinya saya nggak mengerti bagaimana menimbang dengan air, timbang dengan batu semua, tapi pada akhirnya saya ngerti gitu. Dan ini sebuah bakat yang bisa berkembang sebenarnya, ya, dalam hal seperti itu sangat sangat penting juga kan gitu. Jenis batu bagaimana ya, cara pasangnya bagaimana, cara mengangkat yang cepat bagaimana. Akhirnya saya mengerti, oh ini salah satu jalan bagaimana saya bisa tetap kuat ya, bahwa sebenarnya rumah Tuhan yang mau dibangun untuk kepentingan Tuhan sendiri ya. Lalu ketika saya sakit, nah keluarga tempat saya tinggal itulah yang menguatkan saya. Ya, itu di Medan ya. Jadi tempat pendidikan di Bandarbaru, tempat istirahat saya di Medan, dan keluarga yang membantu saya. Memang pada akhirnya memang dengan keras sih. Udah tentukan lanjut atau tidak gitu aja. Kalau lanjut saya antar. Kalau enggak ya sudah pulang kan begitu. Nah, ini sepertinya cambuk meti ya untuk kekuatan keputusan saya pada saat itu. Sehingga dari keluarga tersebut ini adik bapak saya yang tinggal di Medan ya. Sehingga dari keluarga itu dia bantu untuk meneguhkan saya, lanjut, ayo lanjut, oke, kami antar kembali ke sana. Akhirnya ya saya diantar oleh keluarga tersebut dan saya kembali ke postulan. Ya, sembuh total ya, dan syukur setelah diperiksa juga berkali-kali ketika masa prater semua ya sehat gitu ya. Akhirnya itu menguatkan saya dan saya kembali ke postulan. Jadi saya sempat keluar istilahnya ya, sementara itu selama hampir 6 bulan. Begitu. Terima kasih Romo. Ya. Dan yang selanjutnya Romo. Sejak ditabiskan, Romo bertugas di mana saja dan apa tugas atau kegiatan utamanya? Oh ya, oke. Nah tadi sudah ada biodata ya, biodata. Setelah tahbisan, setelah lulus dulu saya katakan, setelah lulus dari Pematang Siantar saya tugas di Delitua, tidak di paroki, tetapi di rumah pendidikan, di postulan. Ya, dulu saya postulan, maka sekarang saya bertugas di postulan, bukan sebagai rektor postulan, tapi sebagai ya pembantu wakil. Ya, hari itu rektornya Pastor Thomas. Ya. Itu sampai saya tahbisan imam, saya tetap di postulan. Jadi kira-kira hampir 2 tahun pada saat itu di Delitua, saya bertugas di postulan. Tugas utama saya adalah mendampingi para calon supaya panggilan itu sungguh-sungguh bisa tumbuh, ya, berakar, ya, kuat, ya, memberikan juga kesaksian, teladan, supaya mereka bisa tetap kokoh dan teguh dalam panggilan. Dan pada saat itu panggilannya itu banyak, itu sampai ada 50 orang postulan ya. Pada waktu angkatan saya di Bandarbaru, angkatan saya hanya 13 orang. Dan sekarang tinggal 3 ya. Saya, Pastor Gindo dengan Pastor Yakub itu satu angkatan dulu waktu postulan. Nah, itu tugas saya di postulan itu 2 tahun ya, 2 tahun atau hampir 3 tahun. Nah, setelah itu saya pindah tempat tapi tetap dalam tugas sebagai rektor postulan. Jadi Pastor Thomas pergi studi ke Italia,
saya mengambil tugasnya sebagai rektor konsulan, hanya tempatnya tidak lagi di Deli Tua, tetapi tempatnya di Tiga Juhar. Tempatnya di Tiga Juhar. Nah, disitulah saya bertugas, tapi itu tidak lama, kira-kira hanya 8 bulan, lalu kira-kira Februari 2007, saya berangkat ke Italia, ya, pertama untuk belajar bahasa, ya, untuk belajar bahasa, lalu akhirnya ambil master di pendidikan Fransiskan di Antonianum, ya, di Roma, ya, dekat Kolosio sih tempat kuliahnya. Di situ saya ambil itu kursus untuk pendidikan Fransiskan, ya, pendidikan Fransiskan selama 1 tahun kuliah pagi sore. Itu yang cukup berat sih karena kuliah pagi sore pakai bahasa asing juga, tapi puji syukurlah sudah bisa dilalui. Ya. Itu 1 tahun 2008 saya selesai. Nah, tadi ada sedikit saya agak lupa ya. Tahun 2008 itu juga selama 1 tahun, selama tugas 1 tahun di Italia itu hampir 1,5 tahun sih, karena dengan belajar bahasa. Tahun 2008 saya kembali 2008 Oktober kalau tidak saya kembali lagi saya bertugas di Postulan, ditempatkan kembali di ke Tiga Juhar sampai tahun 2009. Nah, tahun 2009 ada Kapitel, ya, saya bertugas di Pematang Siantar. Ini untuk frater-frater yang kuliah di STFT Santo Yohanes Pematang Siantar. Kebetulan saya sebagai rektor hari itu di situ. Ya, itu selama 2 tahun. Dan tugas-tugas di pendidikan ini sama, ya, mendampingi, memberikan kesaksian, ya, mendidik mereka, ya, sekaligus juga mungkin sebagai dalam tanda kutip ya polisi pengawas kan gitu ya, cara hidup mereka juga ya. Lalu tahun 2011 saya beristirahat sebentar dari dunia pendidikan, saya pindah ke paroki Padang Bulan. Paroki Padang Bulan saya sebagai pastor rekan, pastor parokinya hari Pastor Simon Kemit di Padang Bulan. Dan tugas pelayanan ini cukup berat ya, karena berbeda tugas di rumah pendidikan dengan tugas di paroki. Cukup capek juga sih di paroki ya, cukup capek ya. Tapi bisa saya jalankan dengan cukup baik dengan Pastor Simon hari itu sebagai pastor paroki. Ya. Dan itu tidak sampai 1 tahun. Yang saya ingat hanya 9 bulan. Ya. Tahun 2012 saya kembali ke dunia pendidikan. Itu saya bertugas di novisiat. Tahun 2012 saya pindah bertugas ke novisiat itu di Tiga Juhar. Ya, sampai akhir tahun ini saya bertugas sebagai magister di novisiat. Cuman 4 tahun di Tiga Juhar dan hampir 4 tahun di Tiga Dolok. Itu bertugas sebagai seorang magister. Jadi magister itu nanti mendampingi para calon atau para frater yang baru memakai jubah. Dia belum berkaul. Ya, dia belum berkaul, tapi dia baru memakai jubah. Ya, nah jadi selama kira-kira 16 tahun saya menjadi imam, itu 15 tahun diantaranya saya bertugas di dunia pendidikan, hanya 1 tahun di paroki. Nah, sekarang saya kembali ke paroki, jadi saya tetap belajar terus sebenarnya ya, tetap belajar terus, karena belajar bagaimana cara melayani di paroki walaupun ada pengalaman, tapi pengalamannya hanya sekian bulan kan begitu. Nah, sekarang ini ya mudah-mudahan bisa dijalani semua begitu aja. Nah, begitu Bu ya. Ya, kasih Romo. Ya. Nah, pertanyaan mengenai hobi Romo. Hobi Romo memasak, memancing, dan membuat karya pribadi. Ya. Bisa ceritakan sedikit tentang hobi Romo ini, terutama tentang karya pribadi Romo. Oke, saya mulai dari memasak dulu ya, begitu ya. Suatu hari saya masih SMA kelas 1 ya. Itu kakak saya dengan ibu saya pergi keluar
Lalu saya hanya sendiri di rumah. Saya hanya dipesankan, tolong nanti masak telur. Caranya begini. Nanti pokoknya ibu sama kakak saya pulang sudah masak kan gitu. Waduh, nyalain kompor aja saya agak susah kan gitu ya. Akhirnya saya ikuti dan akhirnya jadi. Lalu ibu saya pulang dengan kakak saya pulang, dilihat masakannya ada, dites, ini cukup enak nih katanya, pas rasanya. Wah, bisa juga saya masakan gitu ya. Nah itu terus menerus akhirnya saya sangat suka juga untuk memasak kan. Rupanya saya bisa memasak walaupun pertama dari telur kecap pada waktu itu sebenarnya ya. Oke, itu kenapa saya hobi memasak ya. Lalu ketemu dengan makanan-makanan di daerah Sumatera Utara ini yang cukup menantang ya. Mulai dari pedesnya semua segala macam ini cukup menantang sehingga saya ada keinginan mau belajar gitu loh, dan akhirnya bisa juga sehingga saya hobi memasak. Ya, apalagi juga beberapa waktu saya di tempat retret di Italia hari itu pekerjaan saya adalah membantu di dapur bersama dengan seorang bapaknya ini, anaknya ini pastor kan begitu ya. Lalu dia kasih tahu cara masak pizza itu begini, cara masak spaghetti itu begini. Jadi saya bisa belajar dari situ. Ya. Nah itu hobi memasak sampai sekarang tetap hobi memasak kan begitu. Lalu memancing karena di belakang rumah saya dulu itu batas antara tanah Bandara Kemayoran dengan Kampung Sunter Muara itu ada sungai, ada kali ya. Nah itu saya suka memancing di situ. Dulu saya ingat masih ikannya ikan gabus, ikan sepat dan ikan betok yang saya jarang jumpai lagi ikan betok. Itu kenapa saya hobi memancing gitu ya. Lalu membuat karya pribadi. Salah satu contohnya misalnya saya dipanggil suster hari itu, tolong Romo, ini ada ikan banyak, bagaimanalah diolahnya kan gitu. Terus saya berpikir ini yang paling bagus nih buat ikan asin. Jadi saya hari itu dikasih ikan kira-kira beratnya 100 kg, itu ikan nila ya, ikan mujair ya, besar-besar setelapak tangan begini dia. Kalau disimpan di freezer tidak muat, maka hari itu saya bersama dengan para frater novis ya 1 harian mulai dari pagi sampai agak malam ya itu membersihkan ikan sampai menggarami, lalu menjemur 3 hari sudah jadi ikan asin. Ya, 3 hari itu sudah jadi ikan asin karena kebetulan pada saat itu panasnya bagus ya, panasnya bagus. Yang juga saya buat ikan asin di pastoran di Lukas ini saya juga pernah buat kok begitu ya. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu ya, itu karya-karya pribadi yang bisa saya buat. Lalu selain itu juga bercocok tanam semua segala macam. Karena kebetulan di novisiat di Tiga Dolok tanahnya cukup luas. Jadi bisa ikut sama frater-frater menanam ya. Makanya ada tanam sayur-sayuran, pepaya, semua segala macam. Selain itu juga sih ada beternak, cuman saya kurang hobi beternak gitu. Makan ternaknya sih mau, kalau ternaknya udah dimasak sih mau, tapi kalau peternaknya langsung gitu saya kurang hobi. Nah itulah saya mengapa saya bisa hobi seperti itu. Terima kasih Romo Bayu. Okay. Sekarang Romo, suster, bruder, frater, ibu, bapak, kaum muda dan adik-adik, mari kita saksikan video klip Romo Bayu berikut ini.
Romo, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Oke. Selain hobi tersebut, apakah Romo juga suka mendengarkan musik dan olahraga? Lalu jenis musik dan olahraga apa yang Romo sukai? Kalau musik sebenarnya sih hampir semua ya. Saya juga waktu kecil juga sering dengar musik dangdut kan gitu ya. Dan begitu tenar dangdut kan begitu ya, senang juga sih ya. Nah itu juga kalau musik pop ya. Lalu ketika masuk ke konventual ya di frater ya, dengarin musik klasik ya, dari zaman klasik ya, barok atau romantik juga di situ ya, dengan itu enak tuh musik-musik klasik ya. Tapi juga musik-musik yang bersifat agak keras juga sih saya suka gitu ya, dengan grup-grup keras atau grup-grup grup metal atau begitu ya, Metallica, Guns N' Roses semua ya. Sekarang juga Linkin Park, saya juga suka sih mendengarnya. Saya hanya suka kalau musiknya itu enak didengar, pasti saya suka gitu kalau enak diapakan. Tapi kalau kurang enak ya malas juga mendengarkan, walaupun dia itu tenar di luar, tapi kalau nggak enak di kuping, nggak enak didengar ya saya nggak mau gitu. Tapi kalau musik saya bisa sih suka semua, itu aja kalau musik ya. Nah kalau olahraga, saya pertama suka dengan sepak bola. Sepak bola itu saya suka. Ya lalu bulu tangkis, tenis meja sedikit-sedikit ya. Tapi yang dua olahraga ini yang saya paling suka itu sepak bola dengan bulu tangkis ya. Sepak bola dengan bulu tangkis itu saya sangat menyukainya. Olahraga yang lain ya sekedar begitu ya. Itu aja. Romo. Romo Bayu, ayat emas atau ayat favorit Romo adalah Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mengapa ayat ini begitu berkesan bagi Romo? Saya terkesan dengan riwayat Paulus ya, terutama dalam pertobatannya ya, Santo Paulus ya. Ketika dalam perjalanannya ke Damsyik ya, dia ditangkap oleh Tuhan kan begitu. Lalu dari situ dia menerima banyak pencerahan ya. Yang tadinya dia seorang yang jahat, maka dia berubah menjadi pengikut Kristus ya. Dia berubah menjadi pengikut Kristus. Nah, selama itu dalam waktu 3 hari dia buta itu, dia kan merasa bahwa dia diserahi oleh Tuhan semua segala macam, dan itu mengubah hidupnya sehingga ketika itu dia bertobat dan mau menjadi pewarta, menjadi saksi Kristus. Itu pun dia ketika bertobat itu masih banyak cobaan. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang dibilang bahwa pertobatannya itu pura-pura, semua segala macam. Tapi Paulus itu yakin. Ya, Paulus yakin bahwa Kristus telah memanggilnya, sehingga dia harus mewartakan Kristus yang dulu tadinya dalam keadaan yang begitu kelam, begitu jahat, begitu gelap, ya, dosa. Maka sekarang dia hidup kembali dan mewartakan kerajaan Allah. Dan ketika dia mengatakan bahwa hidup kembali, bukan lagi Paulus yang merasa hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri Paulus. Ya, jadi di sini ada nilai rohaninya juga bahwa Paulus menolak atau mengasingkan atau membuang semua keinginan-keinginan dalam dirinya, sehingga dia menempatkan Kristus dalam hidupnya, menjadi pusat dalam hidupnya, dan inilah yang menginspirasikan saya. Ya, saya sangat pertama suka dengan bagaimana perubahan Paulus ini, sehingga Paulus ini berkata demikian, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Karena Paulus menyadari akan segala kelemahan keberdosaannya, dia meninggalkan itu semua, lalu dia mengatakan kepada jemaat di Galatia dalam situasi tertentu, ya, bahwa Kristuslah sekarang
yang hidup dalam dirinya. Bahwa kita sebagai orang yang sudah dibaptis dalam Kristus harus menunjukkan sifat-sifat itu dan juga menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Nah inilah saya pilih mengapa menjadi, ya boleh dibilang semua ayat, ya ayat emas itu yang bisa menyentuh saya. Oleh karena situasi Paulus sendiri, ya dari keadaan yang begitu gelap, ya dosa, jahat, berubah menjadi rasulnya, walaupun tidak ada pernyataan resmi dari rasul yang lain, tapi dia sungguh menjadi seorang rasul. Ya, kasih Romo. Ya. Romo Bayu, boleh ceritakan sedikit tentang kesan dan tantangan yang Romo hadapi selama menjalani kehidupan membiara? Kalau kesan, tantangan itu banyak ya. Kesan pertama itu ya, kesan pertama namanya kesan banyak, salah satunya misalnya begini, saya harus hidup dengan saudara-saudara saya yang dari latar belakang yang begitu banyak dan berbeda ya, bahasa, cara berpikir, semua segala macam. Tapi dalam satu cara hidup yang mengikuti Santo Fransiskus, kami harus bisa hidup bersama. Nah, saya terkesan ketika saya bisa yang dulu ditakuti bahwa orang Batak itu keras semua segala macam, tapi saya justru bisa bersaudara dengan orang-orang Batak kan gitu. Ya. Tidak sekeras yang saya pikirkan. Ya, tidak sekeras yang saya pikirkan pada waktu itu. Toh bisa saya hidup bersama dengan orang lain, ya. Karena satu pandangan, satu cara hidup yang sama dari Santo Fransiskus Assisi, sehingga bisa. Ya, lalu bukan hanya dari Batak saja, dari Timur, semua segala macam bisa. Ya. Dan ketika kita berkomunitas juga dengan internasional pada saat itu di Roma juga rupanya bisa kan gitu. Dan saya sangat terkesan dengan cara hidup seperti ini, ya, saling membantu, ya, saling menolong, namanya saudara kan. Ya. Itu menjadi seperti saudara sendiri sebenarnya, seperti keluarga kan. Nah ini sangat berkesan, cara hidup persaudaraan seperti ini saya sangat suka. Ya, ini yang juga saya dambakan ketika saya punya cita-cita, ketika saya mau menjadi seorang biarawati. Itu salah satu kesan. Ya. Kesan yang lain bahwa selain menolong, membantu bersama, saya juga bisa diajari oleh orang lain, budaya, semua segala macam. Ya. Sehingga ketika ada kesulitan untuk misalnya bahasa, saudara-saudara saya ini yang satu ordo ini mengasih tahu, memberi ini bahasa yang benar, ini segala macam. Dan puji syukur juga kan, kesulitan bahasa bisa saya lalui. Karena saya harus belajar bahasa ya dalam satu komunitas, sehingga kalau mereka berbahasa daerahnya saya bisa mengerti, gitu. Saya bisa hidup dengan baik dengan mereka. Lalu kesan, lalu apalagi tadi Bu ya? Tantangan ya. Ya namanya tantangan pasti banyak kan itu. Tantangan kepala yang banyak pasti dengan semua segala banyak ini. Ketika cara hidup bersama dengan sebuah yang kesan yang begitu baik itu, tentu pola pikir juga pasti ada pendapat yang berbeda-beda kan gitu ya. Jadi tantangan ya, tantangannya adalah ketika saya mungkin ya, atau juga orang lain berbeda pendapat dengan saya. Ya, berbeda pendapat, kami saling berbeda pendapat, nggak ketemu kan begitu. Ya, nah, nggak ketemu, udah mulai suara keras segala macam, tapi itulah syukur atas Santo Fransiskus Assisi bahwa dalam hal seperti itu bisa diatasi. Gitu. Jadi tantangannya adalah ya ketika berbeda pendapat, semua segala macam, hidup bersama, ini agak sulit kan gitu. Ya, kalau di rumah atau yang berkeluarga kan mungkin ada juga tantangan-tantangan seperti itu dengan perkelahian, tapi kalau di biara ya karena ada perbedaan pendapat ya biasa juga sih, karena cara penyelesaiannya juga kan ya namanya juga pastor kan atau biarawan kan gitu ya. Nah, jadi syukurlah ada cara penyelesaian yang begitu baik. Ya, gitu. Tantangan yang lain sih ya kalau dari ketiga kau, kemurnian, ketaatan, kemiskinan itu sama-sama dihadapi, dia masing-masing juga menerima tantangan seperti itu. Ya, nah jadi begitulah kira-kira kesan dan juga tantangan yang ada. Romo, apa jadwal kegiatan rutin Romo Bayu setiap hari? Oke. Yang jelas
mulai dari pagi. Ya. Tapi saya yang di sini yang di Paroki Lukas ini, kalau di pendidikan itu jadwalnya udah jelas ya. Pagi bangun itu jam 5, lalu jam 5.30 itu ibadat pagi. Setelah ibadat pagi baru perayaan Ekaristi. Ya, baru perayaan Ekaristi. Baru setelah itu ada meditasi pagi. Setelah itu sarapan pagi. Setelah sarapan pagi itu waktu dengan frater kerja rumah seperti kebersihan biasa. Lalu jam 8:30 saya mulai masuk kelas biasanya kepada para frater yang di novisiat ya, karena sebagian besar dari 15 tahun itu 8 tahun saya di novisiat, masuk ke kelas, atau kalau tidak belajar maka bekerja bersama dengan para frater. Tadi seperti kan ada gambar sayuran ya, nanam sayuran, ada juga yang di peternakan, semua segala macam, ya, ada juga kegiatan yang lainnya. Lalu siang, ya setelah ibadat siang makan bersama, lalu ada istirahat, setelah itu ada istirahat selama 60 menit, 1 jam. Jam 3 bangun, itu biasanya langsung ke pekerjaan. Ya, sebelumnya metodenya jam 3 siang itu, jam 3 sore itu rosario bersama. Ya, tapi dalam tahun-tahun terakhir saya pindahkan ke sore, karena lahan atau tanah di 3 Dolok itu agak luas, jadi butuh waktu untuk mengerjakan. Ya. Saya pindah ke sore rosarionya. Nah, setelah itu jam 6 mandi, jam setengah 6 mandi, jam 6 itu masuk kembali ke kapel dengan ibadat bacaan, lalu rosario, dan juga ibadat sore. Ya. Baru setelah itu makan bersama. Ada jam keramat, jam wajib seorang sendiri di kapel. Ya, seorang sendiri di kapel. Setelah dari kapel setengah jam baru kembali ke kamar. Jam 10 doa malam, kompetorium, baru istirahat. Ya. Nah itu yang waktu di rumah pendidikan di paroki ini. Kebetulan juga dalam masa pandemi ini hari-harian saya seperti itu. Jadwal doanya hampir sama. Hanya kegiatannya lebih pada di sini menanam semua segala macam ya. Tidak banyak sih ya, selain pelayanan-pelayanan yang ada. Pandemi ini kan nggak banyak pelayanan karena ada protokol kesehatan semua yang tidak bisa dipenuhi semua gitu ya. Nah kira-kira itulah jadwal harian saya yang bisa saya bagikan ya. Terima kasih Romo. Menurut Romo Bayu, apakah panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati masih tetap diperlukan atau bahkan sangat diperlukan di zaman ini? Mengapa? Menurut saya ya masih perlu dong, ya. Sangat penting loh, apalagi sekarang zaman modern gini kan. Ya. Zaman modern orang juga lebih tertarik mungkin ke yang bersifat ya sebagaimana dalam hidup seperti biasa ya. Bukan mau bilang duniawi atau semua segala macam, tidak. Tapi kan kebutuhan hidup orang pasti butuh lebih itu. Ya. Dan kalau ditanya, kenapa mau jadi pastor enggak? Zaman sekarang kok jadi pastor kan gitu. Nah, di saat inilah sebenarnya kita butuh, ya, butuh tenaga-tenaga pastoral, ya, yang juga imam atau biarawan ataupun suster, ya, supaya bisa menjadi seperti para rasul, kerajaan Allah tetap diwartakan dan umat Allah juga tetap diingatkan akan kepentingan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak melulu hal-hal yang duniawi saja yang harus dipikirkan, tapi kita mau membawa setiap orang kepada keselamatan, kepada kebaikan. Jadi ini penting, dan menurut saya masih penting loh, gitu. Dan masih butuh. Ya. Semoga tetap banyak panggilan-panggilan. Amin, Romo. Nah, apa nilai-nilai spiritualitas OFM konventual atau Fransiskan yang Romo dapatkan dan hidupi selama 24 tahun hidup membiara ini? Ya, ada 3 hal yang saya bisa ambil dalam hal ini ya. Yang pertama adalah cara hidup bersaudara. Itu cara bersaudara itu khas Fransiskan. Ya. Mau dari latar belakang apapun, mau dari latar belakang suku, budaya, ya, atau apapun dia, entah tingkat ekonomi atau semua segala macam, ini persaudaraan ini mempersatukan. Persaudaraan ini mengingatkan
bahwa kita ini satu, sama seperti kita anggota tubuh Kristus. Begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Ya. Misalnya kan pemikiran begini, ada sistem kasta di salah satu negara tertentu kan, ya. Tapi dalam Fransiskan, meskipun dia kasta yang tinggi atau rendah, ya sama. Gitu. Ya, bisa hidup bersama. Ya. Tidak ada nanti, lu kasta lu rendah atau apa, tidak ada. Tapi di Fransiskan ini, persaudaraan ini menjadi satu nilai yang sangat kokoh. Ya, ini yang saya gali dalam hidup saya, terutama sebagai seorang Fransiskan konventual. Ya. Yang kedua, tentang minoritas, namanya juga saudara Fransiskan, ya, Fransiskan minor, kan gitu, saudara Dina, kan gitu ya. Ya, itu terkait dengan hal-hal materi sebenarnya, cara hidup saya, cara berpikir, cara berkata, ya, cara bertindak juga, ya, itu juga harus menunjukkan bagaimana kita ini bukan orang yang berada di atas atau merasa super atau apa segala macam. Karena saudara Dina ini berarti dia sebenarnya menjadi pelayan, sama seperti Kristus yang melayani, gitu. Jadi bukan super, ya, tidak. Tapi saudara Dina, ya, miskin. Sama seperti Kristus yang miskin, maka saudara Dina juga harus miskin. Nah, ini yang menjadi nilai yang sangat penting dalam sebuah persaudaraan, yaitu persaudaraan dan kemiskinan itu satu, ya, tidak terpisahkan dan saling menguatkan. Nah, lalu dari konventual juga, itu namanya juga konven, ya, biara, tinggal dalam satu biara, satu lokus, ya, satu tempat, ya. Bukan di luar atau segala macam. Ya. Cara hidup membiara inilah yang juga menjadi nilai yang sangat penting, yang perlu saya kembangkan dalam hidup saya bersama dengan saudara-saudara saya yang lainnya. Nah, ini ketiga ini yang penting, tentunya nilai-nilai yang lain juga ada dan sangat penting, kan begitu ya. Bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan intelektualitas, bagaimana dengan cara berpastoral, menyapa umat, kan begitu semua segala macam. Nah, itu juga sangat penting. Itu juga ada bagaimana cara hidup Fransiskus dengan hal-hal yang seperti itu juga sudah ada, gitu loh. Tapi yang jelas bahwa ketiga hal ini menjadi patokan. Terima kasih, Romo. Pertanyaan terakhir, Romo. Apakah ada cita-cita atau karya yang ingin Romo wujudkan selama pelayanan di Santo Lukas Sunter ini? Cita-citanya sih cuma satu, supaya saya bisa melayani. Ya, supaya saya bisa melayani, karena saya ini belajar untuk yang kedua kalinya bertugas di paroki. Ya, jadi selama ini kan saya lebih dominan ke dunia pendidikan, dan sekarang saya di paroki, maka saya punya cita-cita, semoga saya bisa melayani dengan baik. Baik untuk umat itu sendiri, untuk umat paroki, dan untuk semua umat, ya, dan juga untuk Ordo Fransiskan Dina Konventual. Itu saja cita-cita saya. Saya bisa melayani untuk paroki, untuk umat beriman, dan juga untuk Ordo saya. Terima kasih banyak, Romo Bayu. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kita saksikan dulu beberapa video klip berikut ini. Halo, kesan saya terhadap Romo Bayu adalah Romo Bayu belum begitu lama di Paroki Santo Lukas. Mungkin berkaryanya belum sampai 1 tahun ya. Kesan-kesan saya sesuai dengan namanya, B-A-Y-U. B. Berbicaranya baik. Romo Bayu itu selalu mendengarkan sampai selesai, baru dia memberikan respon atau pendapatnya. A. Asik. Sepintas kalau mendengar seorang pastor atau biarawan, tugasnya hanya berdoa, bermeditasi, mempersembahkan misa. Tapi Romo Bayu juga bisa bercocok tanam dan membuat makanan-makanan yang enak. Belajar dari Italia katanya. Yesuslah sahabat terdekatnya. Romo Bayu adalah orang yang tenang, dan saya yakin orang-orang yang tenang semacam itu pasti sangat dekat dengan Yesus.
U. Yang terakhir, yakinlah, umat selalu mendoakan Romo supaya Romo sehat, setia kepada Yesus dan panggilannya, dan umat selalu bergembira kalau berada di dekat Romo. Dalam bahasa Latin, ada istilah bene dicere. Bene artinya baik. Dicere artinya berkata-kata. Bene dicere artinya berkata-kata baik atau memberkati. Atas nama Dewan Paroki Harian Paroki Sunter, kami mengucapkan kepada Romo Bayu, selamat ulang tahun hidup membiara yang ke-24. Bene dicere, jadilah pastor yang memberkati dan terberkati. Yuk, kalau mau tersenyum, tersenyum saja. Kumisnya itu loh, sudah mulai bergetar. Nggak usah ditahan-tahan. Yuk, selamat pesta ya, hidup membiara yang ke-24. Saya mewakili komunitas Sunter bersama Romo Marcel mengucapkan selamat bahagia, tetap semangat, sehat selalu. Mantap. Selamat pesta hidup membiara kepada Pastor Bayu. Oke, Aprianto. Pastor Bayu, kami dari Kuria Provinsi turut berbahagia dan ingin mengucapkan selamat merayakan hidup membiara 24 tahun. Santuy bro. Pace e bene dalla Romania, partecipo volentieri alla gioia di Pastor Justinianus Bayu, che fa 24 anni di professione religiosa nella nostra famiglia francescana conventuale. Ecco, credo che sia davvero una bella tappa di vita, ecco questo. Quando i nostri anni vanno su, facciamo i capelli bianchi, ci accorgiamo che a essere fedele è il Signore e noi ci abbandoniamo a questa fedeltà del Signore che ci dà tanta gioia e tanta forza. Allora auguri Pastor Justinianus per il tuo servizio, per la tua vita, per il tuo cammino di sequela, perché il Signore è fedele. Ogni bene nel Signore, in San Francesco, in Sant'Antonio e in Maria Immacolata, patrona della provincia di Indonesia. Pace e bene. Grazie. Sekarang Romo, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Silakan Ibu Yeye. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi ada juga yang tadi Romo Bayu sudah jawab, jadi kita lewati ya. Yang pertama datang dari Ibu Santi, yaitu apakah Romo Bayu punya pengalaman pribadi untuk mengajak atau memotivasi anak muda untuk mengikuti jejak panggilan menjadi pastor dan berhasil? Silakan Romo. Ya, pernah anak orang muda yang saya jumpai, saya tawarkan apakah mau menjadi seorang biarawan atau imam, ya, dan juga masuk ke konventual, tapi belum ditahbiskan, itu ya, masih frater, ya, dan sedang menjalani tahun pastoral kalau tidak salah, itu ada itu, ya. Itu pernah saya ingat bahwa saya berkunjung ke rumahnya, pada waktu itu kunjungan ke rumahnya, berjumpa dengan orang tua, lalu saya tanya anaknya, ya, ada anaknya yang pertama, ya, semua, ada juga anak yang nomor terakhir, ya. Ketika saya berkunjung ke keluarga, lalu ada anaknya laki-laki, saya pasti bertanya, siapa menjadi pastor, gitu, ya. Ada menjadi pastor, atau saya tanya pada orang tuanya, boleh nggak mereka jadi pastor, kan gitu ya. Dan kebetulan masuk, tapi memang belum ada yang ditahbiskan, ya, karena belum lama, kan, gitu ya, karena belum lama. Itu saja. Luar biasa ya. Pertanyaan berikutnya juga dari Ibu Santi. Di Biara Santo Lukas saat ini, Romo Bayu sebagai guardian. Apa fungsi guardian dan tugasnya? Guardian, ya kalau dari artinya guard menjaga ya, tapi sebenarnya itu melayani ya. Guardian itu sebagai seorang pelayan. Ya. Dia sebagai pimpinan komunitas, disebut sebagai guardian, tapi tugas utamanya adalah melayani, terutama melayani komunitas itu sendiri bersama dengan anggota komunitas. Termasuk di dalamnya juga melayani tentang kehidupan sehari-hari.
bagaimana komunitas bisa menjalankan tugasnya dalam doa-doa yang mengutamakan primacy of God ya, keutamaan Allah dalam hidup biara bisa dalam hidup biara bisa dilakukan dengan baik ya. Lalu hidup yang hidupnya juga sebagai penanggung jawab di salah satu biara tersebut. Jadi dia yang bertanggung jawab. Memang semuanya bertanggung jawab, tapi kebetulan sebagai saudara yang bertanggung jawab, begitu saja. Tapi intinya bahwa Guardian mau menunjukkan sebagai seorang pelayan, itu saja. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir, Romo, dari Pak Yos Hartono. Pertanyaannya singkat, padat, yaitu, apakah Romo ingin menjadi uskup? Ini jawabannya, Pak Yos ini jawabannya bagaimana ya? Saya dari awal ketika pendidikan saya tidak bercita-cita untuk menjadi seorang imam, saya menjadi seorang biarawan, sehingga saat itu saya katakan kepada pimpinan bahwa saya cukup menjadi seorang bruder saja istilahnya. Nah, kalau di kami itu istilahnya frater kekal, ya. Saya cukup menjadi seorang frater kekal saja. Nah, tapi pimpinan mengatakan tidak, kamu harus menjadi seorang imam. Nah, dari cita-cita itu, dari keinginan saya itu yang saya sampaikan, Bro Yos sudah tahu ya, apakah saya mau atau tidak ya. Karena cita-cita saya hanya menjadi seorang saudara saja. Cukup. Oke. Ya, makasih banyak Romo. Silakan Ibu Emil, saya kembalikan. Suaranya? Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Yeye. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita dengarkan pesan panggilan untuk kaum muda dari Romo Bayu. Silakan Romo Bayu. Baik, sebelum sampai ke pesan, saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun hidup membiara untuk beberapa saudara ya. Karena tidak hanya saya, tapi satu angkatan saya, Pastor Yakub dengan Pastor Gindo, lalu di atas saya, Pastor Titus tadi ada ya, mungkin dengan tanggal yang sama, tanggal 2. Jadi banyak yang berulang tahun panggilan hidup membiara pada saat ini. Selamat ulang tahun hidup membiara untuk kita semua yang rata-rata mengucapkannya pada tanggal 2 Agustus. Gitu ya. Nah, pesan-pesan untuk kaum muda, zaman sekarang, zaman milenial ini, ya agak sulit juga untuk mencari panggilan, tapi bukannya tidak ada. Dan saya mengajak kaum muda, ya, kalau memang mau menanggapi panggilan Tuhan, silakan. Ya. Mau ke konventual, mau ke projo, mau ke Jesuit, mau ke apapun, kemana arah hatinya, silakan. Asalkan itu dari dia sendiri. Asalkan panggilan itu tumbuh dari dia sendiri. Artinya jangan dipaksa oleh orang lain atau jangan karena terpaksa kan begitu. Ya, terpaksa itu diusahakan jangan begitu ya. Tapi kalau memang dari keinginan hatinya ya silakan ya. Gak usah takut meninggalkan misalnya HP semua ya. Gak usah takut untuk misalnya meninggalkan gadget yang lain yang mungkin kita sering pegang semua segala macam ya. Kalau memang hatinya mau mengikuti silakan. Pilih banyak mana ordo atau apapun, yang penting semua satu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi untuk kaum muda yang zaman sekarang ya jangan didengarkan kalau hari gini jadi pastor tidak, ini satu panggilan, satu jalan yang juga sangat berharga bagi seluruh umat, bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi seluruh umat ya, karena hidup kita juga pasti untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi kaum muda jangan ragu, kalau ada yang mau masuk, silakan. Kalau mau ke konventual, bisa hubungi saya. Gitu aja. Ya. Didengarkan kalau hari ini jadi pastor, tidak. Ini satu panggilan, satu jalan yang... Oh, Ibu Yeye. Ibu Santi, boleh tanya terakhir katanya. Oh, oke. Boleh tolong dibacakan, Ibu Yeye. Kita sudah pasti. Kemudian jangan ragu,
Pertanyaan terakhir, masih ada sih pengen tanya, kalau Romo dikasih kesempatan hidup kedua, masih mau nggak pilih jalan panggilan ini lagi? Dan nanti kalau sama Bu Santi ini harus tanya lagi dia, hidup keduanya itu apa ya, gitu ya. Kalau hidup kedua kan hidup nanti setelah kita dari melewati hidup pertama ini kan gitu ya. Kalau hidup kedua lagi saya bingung lah, bagaimana ini, saya bertentangan dengan apa ini. Bu Santi, nanti tanyalah pakai Japri aja ya Bu Santi ya. Santi kayaknya sih teman saya nih SD nih, kayak teman SD SMP nih, makanya dia berani nanya macam-macam. Romo. Nah, kan ketahuan kan? Adik kelas. Adik kelas ini Santi ini, makanya dia berani nanya seperti ini. Kalau hidup kedua kan hidup nanti. Oke, itu jawabannya Santi ya. Itu jawabannya sesuai. Kalau hidup keduanya bagaimana hidup keduanya? Saya mau tanya dulu ya. Kalau Romo terlahir kembali gitu loh, reinkarnasi. Wah. Ini hati-hati ya. Itu pertanyaan Miss Universe. Oh, Miss Universe. Begitu. Jaringannya ya. Jangan jelas saya tidak bisa jawab Santi ya. Terserah Romo deh mau jawab nggak apa-apa. Oke, udah tahu jawabannya. Bisa Japri Romo Bayu langsung. Nah sekarang kita sudah di penghujung di akhir acara. Kita mau berdoa penutup bersama. Ibu Yeye silakan untuk memimpin doa penutup dan nanti minta berkat dari Romo Bayu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh pendengar, terutama kaum muda dalam menanggapi panggilan Tuhan. Kami juga berterima kasih atas imam, biarawan, dan biarawati yang telah Tuhan utus bagi kita semua. Kami mohonkan juga kesembuhan untuk biarawan, biarawati, dan seluruh penduduk Indonesia dan dunia yang sakit akibat virus corona ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera dilalukan dari muka bumi ini, dan kami semua dapat menjalankan kegiatan secara normal kembali. Ya Tuhan, semoga sharing panggilan ini juga dapat menginspirasi dan mendorong kita dalam merawat panggilan hidup kita masing-masing. Semoga persekutuan kami dengan Yesus menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo, Bapak Ibu, boleh ditampilkan videonya supaya bisa foto bersama? Sebelum itu, boleh saya sampaikan salam penutup dan ucapan terima kasih. Kami, si panggilan Gereja Santo Lukas Paroki Sunter, mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Yustianus Bayu Aprianto OFM Konventual, kepada Dewan Paroki Harian Gereja Santo Lukas Paroki Sunter, kepada tim Komsos Gereja Santo Lukas Paroki Sunter, kepada tim Komsos Kuskupan Agung Jakarta dan Hidup TV, dan kepada Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu, Bapak, kaum muda, dan adik-adik yang telah hadir dalam acara virtual ini melalui Zoom
dan juga yang telah menyaksikan acara ini melalui siaran YouTube Komsos Gereja Santo Lukas dan Hidup TV. Atas segala bantuan, kerjasama, dan partisipasi yang telah diberikan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah acara sharing panggilan di minggu siang ini telah berakhir. Semoga acara ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan panggilan hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan. Amin.